This is the gateway. Now, these three. Halo Sobat Movies, kembali lagi dengan saya RK Movies. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertemakan portal gaib luar angkasa yang berjudul Event Horizon tahun 1998. Di mana film ini menceritakan tentang aktifnya portal gaib yang berada di pesawat Event Horizon yang mengakibatkan anggota pesawat mengalami halusinasi sampai membuatnya koit. Tidak heran portal gaib ini sangat berbahaya karena pembuatannya melibatkan tenaga dari black hole. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Diceritakan pada tahun 2040, pesawat peneliti luar angkasa bernama Event Horizon telah diluncurkan untuk melakukan ekspor sampai batas terjauh tata surya. Namun pesawat itu tiba-tiba menghilang saat melintasi planet Neptunus. Dan sekarang pada tahun 2047, NASA telah meluncurkan pesawat luar angkasa untuk mencari keberadaan pesawat Event Horizon. Di sana, para anggota pesawat diwajibkan memasuki tabung khusus karena akan melakukan tidur panjang sampai pesawat mereka telah memasuki kawasan Neptunus. Singkat cerita, setelah 56 hari berlayar di luar angkasa, mereka mulai terbangun dari tabung karena pesawat mereka telah sampai di kawasan orbit Neptunus. Kemudian di sana mereka memperkenalkan diri satu persatu. Di antaranya bernama Justin si astronot, Peter si petugas medis, William si asisten medis, DJ si pilot pesawat, Jack si astronot, Jessica si asisten pilot, dan pemimpin dari pesawat ini bernama Smith. Di sana DJ menjelaskan jika pesawat Event Horizon kemungkinan besar telah terdampar di antara atmosfer Neptunus. Jadi kali ini mereka akan melakukan pencarian di sana. Namun mereka harus waspada terhadap pesawat Event Horizon karena di dalamnya terdapat portal gaib yang telah dirancang oleh para ilmuwan. Portal gaib ini sangat berbahaya karena pembuatannya menggunakan serpihan dari tenaga black hole serta campuran serpihan-serpihan tenaga lainnya. Di situ DJ juga mendapatkan rekaman suara dari pembuatan portal ini dan seperti inilah suaranya. Dari sini DJ menyimpulkan mungkin saja pesawat Event Horizon terdampar di Neptunus akibat ulah dari portal tersebut. Setelah mendengar penjelasan DJ, kemudian mereka bersiap-siap untuk menuju atmosfer Neptunus. Setelah melewati atmosfer Neptunus, pesawat Event Horizon mulai terlihat. Yang mana hal itu mereka segera memarkirkan pesawat mereka tepat di samping pesawat Event Horizon. Untuk melakukan penelusuran ke dalam pesawat Event Horizon, mereka mengirimkan beberapa astronot. Saat berhasil memasuki pesawat, mereka bingung karena tidak menemukan satu anggota pesawat pun yang masih hidup. Dan di pesawat ini gravitasinya mengalami kerusakan, yang mana hal itu sebagian dari astronot memperbaiki gravitasi di dalam pesawat. Sementara Justin tetap menjelajahi pesawat ini sampai pada akhirnya Justin menemukan portal yang dimaksud oleh DJ. Di sana Justin merasa tertarik saat pertama kali dia melihat portal. Jessica dan DJ yang melihat Justin semakin mendekati portal menyuruh Justin untuk jaga jarak dengan portal karena sangat berbahaya bagi dirinya. Dan tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Di sana portal tiba-tiba aktif, yang mana hal itu Justin semakin mendekatinya, yang membuat dirinya masuk ke dalam portal. Beruntungnya Justin bisa diselamatkan oleh Jack. Namun efek dari aktifnya portal ini sangat luar biasa, di mana seluruh pesawat mengalami guncangan yang sangat hebat sampai beberapa sistem mengalami kerusakan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, gravitasi dari pesawat ini telah diperbaiki. Sementara Jack tetap menyadarkan Justin yang tepar setelah memasuki portal tersebut.
Melihat kondisi Justin yang tak kunjung membaik, pada akhirnya Justin dibawa ke ruang medis untuk melakukan perawatan intensif. Di sana Peter sebagai ahli medis saat ingin mengecek kondisi Justin, Peter merasa ada seseorang yang berada di ruangan ini selain dirinya. Oleh karena itu, Peter mengecek kondisi di ruangan ini dan menemukan sebuah pergerakan di dalam kain, dan inilah yang terjadi. Di sana Peter tiba-tiba melihat anaknya yang sudah meninggal, namun dengan kondisi kaki yang sangat mengerikan. Tetapi saat William memanggil Peter, Peter tidak melihat anaknya lagi. Lalu scene berpindah dengan DJ bersama Smith yang ingin masuk ke ruangan sistem portal untuk mencoba mematikan portal ini. Sementara itu Justin mulai bertingkah aneh, ditandai dengan tubuhnya yang mengalami kejang-kejang. Melihat hal itu, William ingin memberikan bius untuk menenangkan Justin, dan inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba Justin terbangun bilang kepada William jika kehancuran telah tiba. Lalu Justin kejang-kejang lagi. Sementara DJ yang sedang membongkar sistem portal tiba-tiba mendapatkan gangguan gaib, dan inilah yang terjadi. Di sana DJ diantara sadar tidak sadar telah dihampiri istrinya yang telah koid. Kejadian aneh juga terjadi kepada Smith yang sedang menunggu DJ di luar ruangan sistem. Tiba-tiba Smith mendapatkan gangguan aneh seperti ini. Setelah kejadian aneh itu, mereka berkumpul untuk menanyakan kejadian-kejadian aneh yang telah menimpa mereka semua. Di situ Smith menyimpulkan bahwa setelah portal itu aktif, kejadian aneh ini menimpa mereka semua. Smith menganggap salah satu efek dari portal ini mengakibatkan mereka menjadi halusinasi yang sangat nyata tentang kejadian masa lalu yang telah mereka alami. Setelah hal itu, Peter kembali ke ruangan medis untuk memeriksa kondisi Justin. Namun di sana Justin telah menghilang dari tempat tidurnya. Oleh karena itu, Peter yang panik langsung memberitahukan hal ini kepada teman-temannya. Di situ mereka mencoba menenangkan Peter. Mungkin saja Justin sudah bangun dari tidurnya dan berada di sekitar sini. Selang beberapa saat, tiba-tiba radar mendeteksi jika ada seseorang yang berada di katup udara. Mendengar hal itu, mereka langsung berpikir jika Justin pasti ada di situ. Tanpa berlama-lama lagi, mereka segera menuju ke katup udara. Setelah mereka sampai di sana, ternyata benar. Di sana Justin dalam kondisi setengah sadar ingin membuka katup udara. Melihat hal itu, mereka mencoba menyadarkan Justin. Karena jika katup udara dibuka dan Justin tidak menggunakan baju astronot, maka Justin akan lenyap secara perlahan-lahan terkena tekanan atmosfer Neptunus. Di situ Justinnya tidak kunjung sadar, kemudian Jessica mengabari hal ini kepada Jason yang sedang membenarkan sistem di luar pesawat. Mendengar hal itu, Jason segera bergegas menuju katup udara untuk menyelamatkan Justin. Sementara itu, katup udara mulai terbuka, yang mana hal itu tekanan atmosfer mulai masuk ke tubuh Justin, dan inilah yang terjadi. Beruntungnya Jason datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Justin kembali ke dalam pesawat. Namun tidak lama kemudian takdir berkata lain dan Justin pun dinyatakan koid. Setelah kejadian itu, Smith merasa sangat terganggu dengan kejadian aneh yang baru saja menimpa mereka. Oleh karena itu, Smith menyuruh mereka untuk segera menyiapkan seluruh kapasitas oksigen dan segera memperbaiki sistem yang rusak, karena mereka akan segera meninggalkan pesawat Event Horizon ini dengan meledakannya menggunakan sebuah bom yang sudah disiapkan oleh Smith. Mendengar perintah Smith, kemudian mereka bergegas menjalankan perintahnya. Di sana Peter bersama dengan William segera mengambil seluruh persediaan oksigen di pesawat ini untuk dibawa ke pesawat mereka. Setelah semua persediaan sudah diambil, kemudian mereka bergegas menuju ke pesawat.
Namun tidak lama kemudian tiba-tiba portal aktif, yang mana hal itu Peter menjadi tertarik mendekati portal. Tidak sampai di situ, Peter juga melihat anaknya yang sudah meninggal berkeliaran di sekitar portal. Melihat hal itu, Peter yang semakin penasaran mencoba mengejar anaknya sampai berada di sebuah tempat. Di situ Peter merasa sangat kangen dengan anaknya, yang mana hal itu Peter ingin menghampirinya dan inilah yang terjadi. Ternyata Peter telah terkena halusinasi dari portal, sampai mengakibatkan nyawa Peter pun melayang. Tidak lama setelah kejadian itu, DJ datang ke portal karena mendengar sesuatu. Dan di sana DJ mendapati mayat Peter yang tergeletak di samping portal. Melihat hal itu, DJ ingin membawa mayat Peter ke pesawat, namun inilah yang terjadi. Tanpa diketahui, DJ telah terkena halusinasi yang membuat dirinya telah berada di sebuah ruangan bersama istrinya yang sudah meninggal. Kemudian DJ menggunakan kesempatan itu untuk melepas kangen dengan istrinya, namun inilah yang terjadi. Sementara itu, Smith yang sedang menyiapkan bom untuk meledakkan pesawat, tiba-tiba mendapati salah satu bom yang baru saja dia pasang ternyata menghilang. Oleh karena itu, Smith mengabarkan hal ini kepada William untuk berhati-hati saat berada di ruang oksigen. Karena bom yang baru saja Smith pasang telah menghilang. Smith yakin pasti bom ini telah dicuri oleh seseorang untuk ditempatkan di ruang oksigen. Mendengar hal itu, William mencoba mencari bom itu di sekitar sini. Tidak lama mencari, pada akhirnya William berhasil menemukan bom. Namun bom itu sudah hampir meledak dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Smith memutuskan untuk mencari beberapa orang yang tersisa untuk meninggalkan pesawat ini secepatnya. Selang beberapa saat mencari, di situ Smith mendapati Jessica yang tergeletak di ruangan pilot. Namun tiba-tiba DJ muncul dalam kondisinya sudah meninggal. Di situ DJ bilang kepada Smith, jika saat portal ini sudah terbuka, seluruh orang yang berada di pesawat ini akan segera koit. Melihat hal itu, Smith yakin pasti dirinya mengalami halusinasi dari portal yang membuat almarhum DJ menjadi nyata. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Jack datang menghampiri mereka. Melihat Jack yang datang, di situ DJ langsung menembakinya dan inilah yang terjadi. Di situ tembakan DJ membuat kaca pelindung menjadi pecah. Akibatnya tekanan dari atmosfer menyedot mereka semua. Yang mana hal itu Smith mencari tempat yang aman untuk dia berlindung dari tekanan. Di sana Smith juga berhasil menyelamatkan Jessica dan membawanya masuk ke tempat yang aman. Setelah kejadian itu, mereka berdua dikejutkan dengan radar katup udara yang berbunyi, menandakan jika katup udara ada seseorang yang ingin masuk ke dalam pesawat. Mendengar hal itu, mereka segera menuju ke sana. Di situ mereka sangat waspada karena katup udara akan segera terbuka dan inilah yang terjadi. Ternyata Jason yang berada di katup udara. Melihat hal itu, kemudian Smith mengatur rencana untuk menggunakan kepala pesawat Event Horizon untuk pergi dari sini. Rencananya Jessica akan menuju ke kepala pesawat terlebih dahulu, sementara Smith dan Jason akan meledakkan bom dan akan segera menuju ke kepala pesawat menghampiri Jessica, dan mereka bisa pergi bersama-sama. Kemudian rencana pun dimulai. Di situ Jason saat ingin mengaktifkan bom di ruang tengah dikejutkan dengan hal ini. Sementara Smith sudah mendapatkan informasi dari Jessica jika Jessica telah berada di kepala pesawat. Oleh karena itu, Smith segera meledakkan semua bom ini. Namun saat ingin meledakkannya, tiba-tiba makhluk gaib datang menyerang Smith menggunakan sebuah api.
Melihat hal itu, Smith langsung lari ke arah portal untuk menyelamatkan diri. Ternyata di sana makhluk gaib masih bisa menyerang Smith dengan sangat brutal. Dan pada akhirnya Smith yang terpojok langsung meledakkan semua bom dan inilah yang terjadi. Ledakan bom yang dihasilkan mendorong kepala pesawat Event Horizon keluar dari atmosfer Neptunus. Yang mana hal itu Jessica masih bisa selamat. Kemudian Jessica segera menghubungi tim penyelamat untuk menjemputnya di pesawat ini dan film pun selesai.